Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah ERP atau Enterprise Resource and Planning. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nomor satu, di sini bisa lihat. Berikan contoh pre-sale activity. Ya, pre-sale activity itu kita buat contohnya ya. Contohnya tuh kayak perusahaan itu melakukan kegiatan kayak perusahaan A nih, mau dia tuh udah punya target market nih. Nah, terus dia harus melakukan pre-sale activity dulu dong biar marketnya tuh pada tahu, dikasih tahu, orang-orang pada tahu. Nah, itu dia tuh kayak membuka stand gitu, membuka pokoknya di acara-acara event dia tuh pamer gitu, kayak ujungnya pamer untuk memperkenalkan produknya dia. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk menjaring konsumen yang potensialnya kayak mau gitu dan menyimpannya ke dalam database. Itu si presale activity. Lalu untuk nomor 2 itu jelaskan production planning pada SAP dan ERP. Oke, kita tunjukkan dulu gambarnya ya, SAP dan ERP. Oke. Nah, ini adalah flowchart, bukan flowchart, kayaknya lebih flownya si SAP, si production planning ini. Yang pertama itu bisa dilihat kalau di situ ada si sales forecasting. Sales forecasting itu kayak ramalan lah. Kita harus mengetahui dulu nih penjualan kita bakal kayak gimana pada kedepannya. Ya pokoknya inisiatif market ini untuk bertujuan kayak prediksi gitu penjualan ke depannya tuh bagus atau enggak gitu. Lalu kalau lihat dari gambarnya lagi di situ ada sales and starting inventory dulu, yaitu ya semua kita mulai dari inventory, kita awal dari situ. Lalu ada sales and operation uh, planning. Sales operation planning itu suatu proses teknis dalam mengembangkan kemampuan manajemen untuk mengarahkan bisnisnya secara strategis untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, yang dilakukan secara terus-menerus dengan mengintegrasikan rencana pemasaran yang berfokus pada pelanggan produk dalam suatu manajemen supply chain. Jadi kalau bisa dilihat dari gambar ini, sales forecasting itu kan pertama peramalan, lalu kita kayak mengintegrasikan semua nih sales forecasting, kayak misalkan supply chain gimana, manajemen kayak gimana, itu di sini ya kan. Lalu kita menuju ke bawah lagi itu ada uh, demand management. Hasil dari demand management ini adalah Master Production Scheduling atau MPS yang bisa disebut, yang merupakan perencanaan bagi semua finished good. MPS merupakan input kepada detail scheduling. Kalau dilihat di bawahnya ada detail scheduling. Nah, ini itu inputnya nih. Kalau demand management itu input dari detail scheduling tersebut. Bisa juga menjadi input dari MRP atau Material Required Planning. Uh, Terus kalau ke bawah lagi kita bahas yang MRP dulu kali ya. MRP itu kan ya material ya, tentunya habis material uh, kita lihat dulu materialnya cocok atau enggak, kita rencanain dulu. Kalau cocok kita purchase, kita beli, purchasing yang bawahnya. Lalu kalau detail scheduling itu ya itu sangat berguna ya, karena keputusan penting itu ada di sini gitu. Karena menentukan berapa lama produksi dijalankan untuk masing-masing produk itu adanya di sini. Jadi semakin sedikit setup mesin berarti mengurangi biaya produksi. Jadi ya sangat-sangat penting gitu detail scheduling. Menentukan kerugian, keuntungan perusahaan, kan lancarnya bagaimana itu ada di sini. Lalu kalau udah deal, udah ketok palu, baru kita production. Seperti itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke soalnya. Nomor 3, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Kalau discrete secara ringkas saja kali ya. Secara ringkas itu proses manufacturing menggunakan formula atau resep yang atau gimana ya? Formula atau resep gitu pokoknya deh ya. Sementara discrete itu manufacturing menggunakan bills of material atau BOM. Suatu discrete manufacturing dilakukan assembling sepanjang proses manufacturing, sementara proses manufacturing menghasilkan sejumlah produk yang dicirikan dengan batch tertentu. Jadi saya ulang ya. Proses manufacturing menggunakan formula atau resep tertentu, sementara discrete manufacturing menggunakan bills of material. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soalnya. Jelaskan dan berikan contoh
production activity atau oke, kita kasih tahu gambarnya pakai dulu ya. Hop. Ah, kalau bisa di sini itu ada contoh dari PAC atau Production Activity Control. Kalau lihat sini ada MRP, ada CRP ya, ini yang sangat bukan berguna ya, emang utamanya itu komponen utamanya itu terdapat ada itu. Lalu metode frequent planning, dan ke bawah ada order release planning, order release, lalu ada dispatching, ada production activity, lalu ada production reporting. Nah ini contoh pada si pak tersebut ya. Oke, kita bahas aja langsung ke kalau paknya itu apa sih? Paknya itu kayak pengendalian kita produksi. Jadi pelaksanaan dan pengendalian fase perencanaan produksi dan sistem kontrol pembelian bertanggung jawab untuk membangun dan mengontrol aliran bahan baku ke pabrik. Pak bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengendalian aliran kerja melalui pabrik gitu guys. Jadi oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu gambarkan flow process chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Oke, kita tunjukkan saja gambarnya. Asik. Oke, dimulai dari yang pertama ada recruitment requisition. Jadi apa yang dibutuhkan dulu nih, kita harus tahu kayak gimana. Lalu kriterianya ke bawah masuk kriteria, lalu mengiklankan apa yang dibutuhkan di kerjaan tersebut. Lalu ada receive application job. Jadi misalkan udah ada yang apply nih, nah kita menerima dulu application tersebut. Lalu di situ ada categorize application into A to B. Jadi di kategori ini misalkan jabatan yang di aplikasi A untuk ke A ya, untuk misalkan cocoknya untuk di audit, yang ini cocoknya untuk pokoknya begitulah, beda-beda. Lalu misalkan yang si A ini, si auditor ini suitable for the job, lalu dia masuk nih ke kriteria dan melakukan interview gitu. Lalu ada address against kriteria, jadi ditujuin nih untuk apa nih kriteria tersebut. Terus ada second interview, udah pasti ya, karena interview itu nggak satu kali. Mungkin pertama bertemu HRD, dan yang kedua itu atasan ya, cocok apa enggak nih. Kalau cocok ya udah terima job offer. Kalau misalkan yang B ini tadi nggak cocok, ya sorry itu say ya. Jadi bisa di reject gitu emailnya. Ya mungkin itu kurang lebih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.